Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Pagi ini bertemu lagi kita dalam ibadah sekolah minggu. Ibadah ini dipandu oleh saya Restina Dan saya Nicholas. Nicholas, kita lihat yuk teman-teman yang sudah siap ibadah. Yuk kita lihat. Hai, nama saya Evelyn. Saya dari kelas Daniel. Saya siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih. Nama saya Ariko Cecilia, kelas Daud. Saya siap mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum ibadah. Tuhan Yesus berkati kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu pujian yang pertama. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, sya-la-la-la-la. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, sya-la-la-la-la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, sya-la-la-la-la. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, sya-la-la-la-la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Percayalah. Revina, yuk kita lihat persembahan puji-pujian dari teman kita. Yuk kita lihat sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita waktunya belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan Shalom adik-adik. Adik-adik apa kabarnya di rumah? Kakak Siska harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita. Kita mau tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Adik-adik ikuti kakak Siska berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami duduk diam dengan dengaran akan firman Tuhan. Tuhan pimpin guru kami yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak Siska mau cerita seorang nabi adik-adik. Bernama
bernama Nabi Yeremia. Siapa adik-adik di rumah yang tahu tentang Nabi Yeremia? Yeremia adalah orang yang dikuduskan Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi sejak dari kandungan ibunya. Nabi Yeremia adalah nabi yang setia dan taat pada Tuhan. Wah, pintar semuanya. Betul adik-adik. Nabi Yeremia itu adalah nabi yang setia dan taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Nabi Yeremia itu juga nabi yang dikuduskan oleh Tuhan adik-adik. Nabi Yeremia itu sudah dipilih menjadi nabi sejak Nabi Yeremia ada di dalam perut ibunya, di dalam kandungan ibunya adik-adik. Nah, ketika Nabi Yeremia sudah dewasa adik-adik, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Yeremia, kata Tuhan adik-adik, kamu harus pergi ke kota Yerusalem. Nabi Yeremia bingung kenapa Tuhan menyuruh dia pergi ke kota Yerusalem adik-adik. Tapi Nabi Yeremia tidak menolak. Nabi Yeremia taat. Dia dengar-dengaran Tuhan adik-adik. Akhirnya Nabi Yeremia berangkat adik-adik ke kota Yerusalem. Ketika tiba di kota Yerusalem adik-adik, Nabi Yeremia merasa sedih adik-adik karena dia melihat semua orang di kota Yerusalem adik-adik menyembah Baal adik-adik. Tidak ada yang menyembah kepada Tuhan. Akhirnya adik-adik, Nabi Yeremia memberitakan Injil adik-adik, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di kota Yerusalem. Nah adik-adik, orang-orang di kota Yerusalem bukannya mendengarkan apa yang difirmankan oleh Nabi Yeremia adik-adik, tapi mereka malah mengolok-olok adik-adik, mengejek adik-adik. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Yeremia ini adalah nabi. Mereka bilang Nabi Yeremia itu adalah nabi palsu. Nabi Yeremia berbohong katanya adik-adik. Tapi Nabi Yeremia adik-adik tidak gentar adik-adik. Dia tetap setiap hari dia memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja adik-adik. Karena orang-orang di kota Yerusalem tidak percaya kepada Nabi Yeremia, akhirnya adik-adik mereka memasukkan Nabi Yeremia ke dalam sebuah sumur adik-adik. Sumurnya dalam adik-adik, kemudian sumurnya gelap, sumurnya banyak binatang adik-adik. Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur adik-adik. Nabi Yeremia tidak takut adik-adik, walaupun gelap, walaupun tidak dikasih makan, walaupun kedinginan, dia tidak takut karena dia percaya Tuhan menepati janjinya. Tuhan akan menolong, akan melindungi orang-orang yang taat kepada Tuhan adik-adik. Jadi walaupun Nabi Yeremia kedinginan, Nabi Yeremia dalam kegelapan, Nabi Yeremia dalam kelaparan, Nabi Yeremia tidak merasakan itu adik-adik karena Tuhan selalu menyertai Yeremia. Nah adik-adik, pada suatu hari di kota Yerusalem datang seorang Ethiopia adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak orang Ethiopia itu seperti apa? Wah pinter semuanya. Orang Ethiopia itu badannya adik-adik, kulitnya itu hitam semua adik-adik, beda sama orang-orang di kota Yerusalem. Tuhan tidak melihat rupa adik-adik, Tuhan tidak melihat warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, orangnya gemuk, orangnya kurus badannya, terus cantik atau jelek adik-adik. Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan memakai orang Ethiopia ini adik-adik untuk menolong Nabi Yeremia. Nama orang itu adalah Ebed Melek. adik-adik. Ebed Melek Mendengar adik-adik ketidakadilan yang dilakukan oleh orang Yerusalem kepada
Nabi Yeremia. Dia merasa Nabi Yeremia tidak bersalah adik-adik. Akhirnya Ebed Melek, adik-adik memberanikan diri menemui raja di istana. Akhirnya Ebed Melek, menemui raja adik-adik. Ketika bertemu dengan raja adik-adik, Ebed Melek, berkata, "Raja, kenapa engkau memasukkan Nabi Yeremia ke dalam sumur? Karena Nabi Yeremia itu tidak bersalah. Bagaimana kalau dia mati di dalam sumur?" Kata si orang Etiopia ini. Dan ajaib adik-adik, raja mendengar segala perkataan dari Ebed Melek, ini. Tuhan memakai Ebed Melek, untuk mengeluarkan Nabi Yeremia dari Mesir. Akhirnya raja menyetujui adik-adik Nabi Yeremia dikeluarkan dari Mesir. Raja berkata kepada adik-adik, "Kamu keluarkan Yeremia dari sumur dengan dibantu oleh 30 orang." Wah, akhirnya adik-adik Ebed Melek, buru-buru adik-adik dia membawa 30 orang adik-adik ke dekat sumur itu adik-adik untuk mengangkat Nabi Yeremia adik-adik. Akhirnya Nabi Yeremia adik-adik dikeluarkan dari dalam sumur. Ketika dikeluarkan adik-adik, kondisi dari Nabi Yeremia adik-adik sangat lemah adik-adik, kotor, bau adik-adik, karena dia nggak mandi, dia nggak makan adik-adik, kotor seluruh badannya. Tapi Nabi Yeremia tidak merasa sedih, dia tetap sukacita karena Tuhan selalu menyertai. Akhirnya adik-adik, Nabi Yeremia ini dibawa oleh Ebed Melek, menemui raja adik-adik. Akhirnya si Nabi Yeremia ini datang ke istana. Ketika bertemu dengan raja akhirnya berkata kepada Nabi Yeremia, "Hai Yeremia, coba kamu katakan kepada saya apa yang Tuhan firmankan kepada kamu. Tolong kamu katakan kepada saya," kata si raja adik-adik. Nabi Yeremia akhirnya sebelum menjawab adik-adik, Nabi Yeremia ini tahu adik-adik bahwa Raja Yerusalem ini adalah orang yang tidak suka akan kebenaran. Raja Yerusalem ini tidak suka akan kebenaran firman Tuhan. Nabi Yeremia tahu bahwa raja ini hanya suka perkataan-perkataan yang manis yang menurut raja adalah benar adik-adik, membuat raja senang adik-adik. Tapi Nabi Yeremia tidak takut adik-adik. Walaupun rajanya seperti itu, dia tetap memberitakan tentang firman Tuhan. Dia menceritakan tentang kebenaran tentang Tuhan adik-adik kepada raja. Walaupun dia tahu raja tidak akan senang bahwa raja hanya senang menyembah patung adik-adik. Terus-terusan adik-adik si Nabi Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada raja. Walaupun pada akhirnya nanti raja tidak suka dan nyawa adalah taruhannya untuk Nabi Yeremia adik-adik. Setelah itu adik-adik Nabi Yeremia adik-adik setelah bertemu raja besoknya dan seterusnya adik-adik, Nabi Yeremia tetap memberitakan firman Tuhan, tetap memberitakan tentang Allah adik-adik, tentang kebenaran adik-adik. Walaupun semua orang belum percaya, walaupun semua orang tidak mendengarkan, tapi Nabi Yeremia tidak bosan-bosan adik-adik. Dia mau seluruh orang-orang di kota Yerusalem untuk bertobat. Jadi walaupun Nabi Yeremia diejek adik-adik, diolok, bahkan dia harus mati, dia percaya adik-adik bahwa Tuhan akan menolong dia dan dia tetap akan memberitakan firman Tuhan agar semua orang dapat selamat. Nah adik-adik, dari cerita tentang Nabi Yeremia ini, Kakak Siska mengajarkan kepada adik-adik semua bahwa kita harus selalu taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Wah, semua pasti mau disayang sama Tuhan ya adik-adik. Kalau kita mau disayang sama Tuhan, kita harus taat. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Sekarang Kakak Siska mau ajak adik-adik bernyanyi tentang lagu taat adik-adik, T-A-A-T, taat. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama, kita pakai gerakannya adik-adik ya.
Nah adik-adik tetap jadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan ya. Sekian lo cerita dari kakak Siska hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Sekali lagi kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Adik-adik ikuti kakak Siska berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, ajarkan kepada kami seperti teladan dari Nabi Yeremia, supaya kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.